Sugihanto, Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan baik. Berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Buddha bersama saya, Ibu Kuntari. Pembelajaran kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, dan materi yang akan kita bahas adalah tentang awal terbentuknya alam semesta menurut agama Buddha. Materi ini merupakan pembelajaran untuk anak-anak ibu kelas 12 semester ganjil pertemuan kedua. Tetap semangat belajar ya. Yuk kita mulai. Sebelum mulai belajar, mari kita memanjatkan nama Karagata dulu bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang bhagavantang abhivademi Swakhato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sambisatta bantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Silakan dilanjutkan dulu dengan duduk hening. Setelah itu baru kita mulai belajar. Baik, kita mulai belajar. Materi kita kali ini adalah tentang awal terbentuknya alam semesta. Materi ini bagian dari KD yang pertama, bab pertama dalam buku teks. Bab pertama adalah alam semesta dalam perspektif agama Buddha. Bagian yang pertama kita sudah bahas dalam video sebelumnya, dan dalam video kali ini kita akan bahas tentang awal terbentuknya alam semesta. Terbentuknya alam semesta diawali dengan dunia ini yang berproses dalam waktu cepat atau lambat mengalami kehancuran. Pada saat kehancuran bumi, makhluk-makhluk sebagian besar terlahir di alam abhasara atau alam cahaya. Pada saat bumi terbentuk kembali, makhluk-makhluk yang meninggal di alam abhasara terlahir kembali di bumi sebagai manusia. Pada awal terbentuknya bumi, pada saat itu hanya ada air yang diselimuti kegelapan. Tidak ada bulan, tidak ada matahari, tidak ada bintang, tidak ada siang, dan tidak ada malam. Tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Makhluk-makhluk hanya dikenal sebagai makhluk saja. Setelah waktu yang sangat lama, tanah dengan sarinya yang lezat muncul di atas permukaan air seperti bentuk-bentuk buih atau busa. Tanah ini memiliki warna, bau, rasa seperti mentega murni dengan kualitas terbaik dan sangat manis bagaikan madu murni. Makhluk yang memiliki sifat serakah berusaha mencicipi dan makan sari tanah yang seperti madu dengan jarinya. Setelah berusaha mencicipi dan makan, timbul keinginannya untuk memecahkan gumpalan-gumpalan sari tanah itu. Akibat dari tindakannya itu, cahaya dalam tubuhnya lenyap. Bulan dan matahari muncul, siang dan malam dapat dibedakan, bulan, minggu, dan tahun serta musim muncul. Makhluk-makhluk yang makan sari tanah seperti madu murni dalam waktu yang lama merubah bentuk penampilannya. Mereka menjadi tampak berbeda. Ada yang rupawan, ada yang buruk rupa. Makhluk yang rupawan menjadi sombong terhadap makhluk yang buruk rupa. Akibatnya, tanah yang lezat lenyap berganti tumbuh-tumbuhan dari tanah atau bumi papatiko yang cara tumbuhnya seperti jamur berjenis cendawan. Jamur juga memiliki warna, bau, dan rasa seperti mentega yang manis bagaikan madu murni. Makhluk-makhluk mulai makan jamur sehingga perbedaan penampilan mulai meningkat.
Sifat sombong dan angkuh muncul pada penampilan yang buruk rupa. Akibatnya, jamur manis lenyap berganti tumbuhan menjalar atau badalata yang cara tumbuhnya seperti bambu. Rasanya juga sangat manis, bagaikan madu murni. Makhluk-makhluk mulai memakan tanaman merambat sehingga tubuhnya menjadi lebih padat dan perbedaan penampilan menjadi lebih meningkat. Makhluk-makhluk itu pun menjadi semakin sombong, sehingga tanaman merambat pun lenyap. Makhluk-makhluk yang berkumpul dan meratap menyesali tanaman merambat yang lenyap. Setelah tanaman merambat lenyap, berganti tumbuhan padi atau sali. Tumbuhan padi atau sali masak di alam terbuka atau akata paku. Tumbuhan padi adalah tanaman sali tanpa dedak dan sekam serta halus dan berbutiran halus. Makhluk-makhluk yang mempunyai sifat malas mulai mengumpulkan padi untuk 2 hari, 4 hari, dan 8 hari. Padi yang telah dituai batangnya tidak tumbuh kembali, sehingga terjadi masa menunggu. Batang-batang padi mulai tumbuh terus. Makhluk-makhluk mulai makan padi yang disimpan dan dedak mulai menutup butiran padi. Makhluk-makhluk ini pun mulai makan butiran padi atau sali. Hal ini berlangsung selama waktu yang sangat lama sehingga perbedaan penampilan lebih meningkat lagi. Bagi yang wanita tampak kewanitaannya dan laki-laki tampak kelaki-lakiannya. Kemudian laki-laki sangat memperhatikan keadaan wanita dan wanita memperhatikan tentang keadaan laki-laki. Karena saling memperhatikan keadaan satu sama lain, maka timbullah nafsu indera dalam tubuhnya. Sebagai akibat adanya nafsu indera tersebut, mereka melakukan hubungan kelamin atau metuna. Setelah itu manusia hidup berkelompok-kelompok dan di antara mereka ada yang mulai menginginkan harta milik orang lain. Sehingga terjadilah kejahatan seperti pencurian dan lain-lain. Ketika mereka mulai merasa tidak aman, maka ditunjuklah seorang pemimpin untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Mereka membayar pemimpin yang ditunjuk tadi dengan harta mereka. Dengan adanya perkawinan di antara mereka, maka kehidupan menjadi semakin bertambah kompleks. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan menciptakan berbagai macam bentuk kehidupan. Makhluk-makhluk dengan kebodohan akan bertumbuh lahir di alam binatang. Sebagian makhluk yang diliputi keserakahan akan bertumbuh lahir di alam asura. Dan mereka yang diliputi kebencian akan bertumbuh lahir di alam neraka. Namun, banyak di antara makhluk yang memiliki kebajikan tinggi. Mereka akan bertumbuh lahir di alam-alam surga yang penuh kebahagiaan sesuai dengan tingkat kebajikan yang mereka lakukan. Dan mereka yang lebih tinggi kebajikan batinnya akan bertumbuh lahir di alam-alam Brahma. Demikian tadi kisah atau tahap-tahap terbentuknya alam semesta menurut agama Buddha. Nah, setelah mempelajari materi tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Mengapa terjadi banyak perbedaan dalam kehidupan? Kalian sudah tahu jawabannya? Siapa yang menciptakan alam semesta? Kalian sudah tahu jawabannya? Kalau belum, lihat lagi videonya. Pahami dengan seksama dan temukan jawabannya. Demikian pembelajaran kita hari ini, dan kita akan lanjutkan pembahasan materi ini dalam video berikutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan materi pembelajaran berikutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sahabat Sata, bawaan tusuk kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Namo Buddhaya.